PT Dirgantara Indonesia atau PT-DI sedang dalam proses perolehan kontrak pengadaan baru pesawat multiguna CN-235-220 sebanyak 4 unit dengan Elliott Aeronautic Limited atau AAL, perusahaan lokal di Nigeria untuk end user angkatan darat. Direktur Utama PT-DI yaitu Gita Amperiawan menyampaikan, sejauh ini PT-DI telah mengirimkan sebanyak 70 unit berbagai seri pesawat CN-235 ke banyak konsumen, baik domestik maupun global. Dari jumlah itu, sebanyak 5 unit tersebar di benua Afrika, meliputi Senegal, Burkina Faso, dan Guinea. Sementara, ungkap Gita, pesanan baru dari Nigeria semakin menegaskan peran Indonesia sebagai mitra pertahanan yang signifikan di benua Afrika dan kemampuannya dalam manufaktur pertahanan. Dia berkata, untuk pesawat CN-235 ini akan menjadi pesanan ekspor pertama yang diperoleh PT-DI pada 2024, sekaligus memperluas pasar di wilayah Afrika dan membuka jejak baru di Nigeria. Kemudian Afrika memiliki potensi besar untuk pertumbuhan pasar aviasi dengan kebutuhan signifikan terhadap pesawat-pesawat regional yang harus mampu beroperasi di bandara-bandara dengan infrastruktur yang belum optimal. Pesawat N219 produksi PT-DI didesain khusus untuk penerbangan perintis di medan yang sulit. Tentunya memiliki keunggulan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan Afrika. Kontrak pengadaan baru pesawat N219 dengan Setco Group ini kemudian akan menciptakan dampak signifikan dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika. Secara keseluruhan, langkah ini tidak hanya memperluas pasar PT-DI di Afrika, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis bagi negara-negara Afrika. Sebelumnya, PT-DI telah memperoleh kontrak pesawat N219 sebanyak 6 unit dari Kementerian Pertahanan RI untuk end user TNI AD. Dalam hal ini, PT-DI terus berupaya agar pesawat N219 dapat masuk ke segmen komersial dan pemerintah sipil dalam negeri maupun luar negeri. Hingga pada akhir tahun 2023 lalu, PT-DI memperoleh letter of intent sebanyak 25 pesawat N219 untuk digunakan di Cina. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Republik Korea mencapai 24,5 miliar dolar Amerika Serikat, dengan Singapura 33,8 miliar dolar Amerika Serikat, dan dengan Jepang 42 miliar dolar Amerika Serikat. Belum optimalnya potensi kerjasama dimaksud, salah satunya dipengaruhi jumlah kantor perwakilan RI di kawasan Afrika yang belum merepresentasikan besarnya kepentingan Indonesia di kawasan tersebut. Dari total 54 negara mitra di kawasan Afrika, kantor perwakilan RI baru hadir di 16 negara, serta hanya didukung satu konsulat jenderal Republik Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan. Keberadaan kantor perwakilan RI di Afrika seyogianya merupakan bagian penting dari desain kebijakan luar negeri Indonesia untuk kawasan Afrika. Sebagai perbandingan, AS memiliki 54 misi diplomatik di Afrika, Republik Rakyat Tiongkok 53 misi diplomatik, dan India 47 misi diplomatik. Eksistensi birokrasi dan lembaga yang seharusnya mewujudkan peningkatan volume ekspor dan memperluas pangsa pasar, ternyata kinerjanya belum memuaskan. Keberadaan badan seperti Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Indonesian Trade Promotion Center patut dipertanyakan kinerjanya. Apalagi keberadaan ITPC selama ini telah tersebar di berbagai negara dan menyedot dana yang besar, namun hasil kerjanya hingga kini tidak memuaskan. Selama ini, Indonesia mengabaikan pangsa pasar non-tradisional. Padahal pasar ekspor tradisional sudah jenuh, mestinya segera melebarkan sayap untuk menciptakan pasar baru, seperti di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Negara-negara di dunia telah menyusun agenda perdagangan dan investasi lebih agresif, serta didukung oleh SDM investasi dan perdagangan yang memiliki pengalaman dan keahlian global. Hal di atas sebetulnya sudah menjadi rekomendasi oleh G20 yang mendorong anggotanya melakukan penguatan kerjasama, terutama dengan negara-negara di Afrika melalui program Compact with Africa.